total semua ini dapat di harga 5 juta. Oke. Paling mahal ya 5 juta di situ. Di UKM Golf ini pernah namanya viral di TikTok, viral di video TikTok, di kolom komentarnya itu banyak, wah olahraga orang kaya, olahraga hedon. Gimana saya makan setiap hari makan sekali nasi bungkus bisa ikut nggak gitu-gitu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrolin soal salah satu unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut dengan UKM yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, UKM kali ini berbau olahraga, tapi nah ini masih bisa dibilang baru dan mungkin belum banyak yang familiar dengan UKM ini. Jadi langsung aja kita ngobrol dengan ketua umumnya dari UKM Golf Brawijaya, yaitu Dava Putra. Halo. Halo Kak. Ya, gimana di kabar hari ini? Baik banget Kak. Wih, luar biasa ya. Dari atributnya sudah kelihatan nih ya, member dari Brawijaya Golf beserta dengan ada atribut di sebelahnya. Nanti kita akan ngobrolin soal ini. Oke. Dava sendiri ini asalnya dari mana nih? Kalau aku sendiri asalnya dari Surabaya. Ada Surabaya gitu ya, ke Betul. Malang. Oke. Ke Malang sukanya makan apa nih? Kalau aku suka makan Mekarjaya. Apaan tuh? Di Suhat itu ada kayak nasi Oh, cumi. brand ya. Betul, Oh, langsung I brand. see. Oke. Nah, Dava sendiri kuliah jurusan apa dan angkatan berapa? Kalau aku sendiri jurusan manajemen angkatan 2022. Oke, nice. Ini masih hangat-hangatnya jadi mahasiswa ya, lagi Betul. happy-happynya. Oke, ngomongin soal UKM Golf gitu ya. Rasanya zaman aku kuliah dulu belum ada nih. Dan boleh dong diceritain terkait UKM Golf ini berdirinya sejak kapan? Kemudian apa sih alasan dibalik berdirinya UKM ini? Oke, untuk UKM Gold sendiri untuk resmi berdiri itu di tanggal 2 Januari kemarin, 2 Januari tahun 2023. Tapi Oh, awal saya membangun itu bersama beberapa teman saya itu di awal saya masuk di semester 1 di bulan Agustus. Nah, sampai melalui banyak proses, maju ke rektorat dan lain-lain, barulah disahkan menjadi UKM di tanggal 2 Januari 2023 ini. oke, ini aku bayangin POV jadi orang rektorat kayak, hah, maba gitu ya, tiba-tiba ngajuin proposal untuk pembuatan UKM baru. Itu mungkin boleh di-spill sedikit kayak apa aja sih persyaratan akhirnya UKM tuh bisa berdiri? Apakah harus ada mungkin sepak terjang dari mungkin alumni atau mahasiswa lain yang pernah bergelut dalam dunia yang akan dibangun oleh UKM tersebut? Di sini konteksnya adalah golf. Oke, syaratnya mungkin karena sebelumnya sudah ada namanya alumni Brawijaya Golf yang sudah berjalan cukup lama sebelum dari kami. Jadi banyak juga dari orang-orang rektorat yang sudah gelut di alumni Brawijaya Golf itu. Jadi alumni Brawijaya Golf menyampaikan ke saya buat tolong dong buat UKM golf biar mahasiswa semua tertarik dengan olahraga golf, yang mana golf ini mungkin namanya mahasiswa ya, budget mahasiswa jauh gitu. Jadi biar mahasiswa bisa golf tapi dengan budget sesuai mahasiswa seperti itu. Wah, ini menarik nih. Kalau kita ngomongin golf itu kan olahraga yang punya prestis gitu ya, bahasanya biasanya dikatakan olahraga mahal karena memang dari harga alatnya juga orang-orang udah bisa cari sendiri ya di Google, harganya juga tidak murah hitungannya. Begitu pula dengan latihan dan apa ya, misalnya butuh coach dan lain sebagainya. Dan apa sih sebenarnya niatnya dari adanya UKM ini selain tadi biar teman-teman bisa belajar juga, apakah ada goals lain, misalnya akan dikirim turnamen nih akhirnya membawa harum nama UBI, misalnya adakah pikiran-pikiran ke sana juga? Oke, dari aku sendiri pingin banget anak-anakku selain cuman latihan tapi mereka juga ada jiwa kompetisinya, seperti nanti bakal ada namanya Liga Mahasiswa Golf antar universitas yang mungkin tahun depan akan kami jalankan. UKM Brawijaya Golf semoga bisa terrealisasikan. Jadi anak-anak itu di UKM Brawijaya Golf nggak cuma latihan, terus jadi mereka ada jiwa-jiwa kompetisi untuk ikut di Liga Mahasiswa itu. Asik, oke. Dan dengar-dengar katanya Dava ini juga seorang atlet gitu ya, dan masuk UB dengan jalur prestasi. Boleh dong dipamerin sedikit, gimana nih sepak terjangnya sebelum masuk ke UB, dan katanya masuk UB karena emang sengaja nih, udah niat nawaitu banget gitu ya mau membangun UKM ini.
Oke, ini aku cerita dari awal aku golf aja ya. Boleh. Oke, dari mungkin aku pertama kali golf itu, pertama-tama mungkin alasan dulu ya. Alasan aku golf itu karena dulu diajak bapak ya. Diajak Oke. bapak untuk lihat dia golf. Awalnya saya sama sekali tidak tertarik dengan namanya olahraga golf. Hmm. Nah, karena golf itu kan mukul bola, bola bisa tinggi. Bola Oke. bisa melambung tinggi. Nah, itu awal mula ketertarikan saya. Oke. Seperti bola bisa tinggi, cuman itu motivasi saya buat terjun ke dunia golf. Terus setelah jalannya waktu SMP, SMA saya sudah alhamdulillahnya menjadi atlet. Oh. Terus bertemulah dengan salah satu alumni Brawijaya Golf yang menjadi pembina kami sekarang yang bernama Pak Didit Purnawan. Nah, dia berbicara panjang dengan saya karena pengen membuat UKM di UB karena banyak universitas juga sudah mempunyai UKM golf. Oke. Jadi dari beliau sendiri ingin UB ini punya UKM juga dan ya bisa dibilang nggak mau kalah lah dengan dari universitas lain ya. Jadi menyampaikan saya, kamu masuk UB nanti buat UKM golf biar anak-anak mahasiswa bisa golf gitu. Oke, I see. Oke, peran alumni dalam membangun UKM ini seperti apa sih? Selain mendampingi teman-teman, apakah ikut melatih juga atau mungkin setiap ada kegiatan juga ada kehadiran para alumni tersebut? Oke, buat alumni sendiri itu mempunyai jasa yang sangat besar banget ya buat kami ya. Karena dari alumni sendiri yang membantu mungkin disahkan ya, bisa dibilang disahkannya UKM ini, terus yang mensupport kami setiap ada perlombaan antar univ, mereka mensupport tolong cariin pemain di UKM kamu, nanti saya berangkatkan buat ke perlombaan ini, perlombaan itu. Terus yang alhamdulillahnya buat dana seperti dana latihan, dana buat kita mungkin main turun lapangan, itu alhamdulillah dapat sedikit dari lumayan banyak dari alumni seperti itu. Wow, support finansialnya Betul. mantap banget ya berarti ya. Oke, sekarang di spill dong, apa aja sih keseruan kegiatan yang ada di UKM Golf Brawijaya? Oke, mungkin hal yang paling seru ya. Hal paling seru saat ini mungkin ada namanya latihan rutin. Jadi kita setiap hari Jumat dan Sabtu itu ada latihan rutin setiap anggota. Jadi konsep UKM ini nanti ada namanya pembagian kelas. Jadi di setiap sebulan sekali itu ada namanya seleksi kelas. Jadi nanti kita bagi ada kelas A, B, C. Okay. Dan untuk kelas C sendiri buat teman-teman yang baru atau baru terjun ke dunia golf, olahraga golf ini. Untuk kelas B sendiri itu buat teman-teman yang sudah pernah main golf tapi belum rutin seperti itu. Okay. Terus untuk kelas A sendiri yang buat teman-teman sudah bisa terjun ke perlombaan langsung. Wow. Gitu. Jadi setiap hari Jumat, seperti misalnya hari Jumat kelas C yang latihan, terus hari Minggu kelas A dan B, biar lebih kondusif gitu. Soalnya yang saya takutkan kalau misalnya kelas C digabungkan dengan kelas A, mungkin mereka melihat yang sudah jago-jago nanti minder, jadi malas latihan seperti itu. Terus hilang nggak jadi latihan. Oke, I see. Menarik. Di mana ini latihannya? Oke, kalau latihan kami itu di Abdurrahman Saleh Golf di Singosari. Wah, jauh banget ya berarti ya. Nah, makanya itu syarat untuk satu syarat untuk masuk UKM kami yaitu mempunyai mau jauh-jauh ke sana, punya pengen jauh-jauh ke sana lah pada intinya. Punya motivasi tinggi untuk mau berangkat latihan ya, at least gitu kan. Oke, boleh sekalian di-spill semuanya apa aja sih persyaratannya untuk bisa menjadi member dari UKM Golf. Siapa tahu habis ini ada yang mau mendaftar atau udah tutup nih? Oke, sebelumnya mohon maaf nih karena oprek anggota kita sudah tutup ya. Jadi kita bukanya itu setiap awal maba masuk. Pertengahan tahun gitu ya sekalian. Awal open house kemarin kita itu gembar-gembarnya mencari anggota baru. Seperti kemarin alhamdulillahnya ada hampir 400-an. 400-an pendaftar yang ingin daftar. Itu banyak banget untuk UKM baru ya? Banget, betul banget. Sangat-sangat banyak. Itu oprek kedua kami. Dan oprek sebelumnya itu UKM kita kan bisa dibilang masih kecil ya. Masih kayak broadcast sana broadcast ini masih kecil banget. Tapi yang minat sudah 250-an lebih seperti itu. Terus karena alhamdulillah ada open house kemarin, maba-maba banyak yang tahu, jadi bisa tembus sampai 400. Akan tetapi kan
kami seleksi lagi. Oh, Jadi gimana tuh cara seleksinya? jadi Main kita golf di depan kalian? enggak. Kalau misalnya main golf nanti kan kayak gak adil gitu buat teman-teman yang nggak bisa Iya. golf, nanti malah nggak masuk gitu. Oke. Jadi nanti kita ada namanya tahap wawancara. Oh. Nanti kita tanya komitmen dia bagaimana, serius nggak dengan olahraga ini. Jangan cuman yang saya ingin itu jangan cuman kayak orang bilang kan golf kayak cuman datang foto-foto gitu doang. Konten betul. Jadi nggak fokus ke golfnya, malah fokus ke kontennya seperti itu. Oke, I see. Karena sebenarnya ada goals lain ya, biar gimana teman-teman tuh jago main bisa terjun turun lapang sampai turnamen kan, Betul. harapannya ke sana. Iya, betul. I see. Jadi dari 400 diambil berapa nih? Kalau sekarang ini anggota kami sudah 140-an orang. Wow, itu kriteria seperti apa yang dipilih gitu ya? Itu lumayan ya, hampir 1/4 dari 400. Mungkin kriteria utama itu dari segi komitmen. Oke, Komitmen dia, keseriusan dia dengan olahraga ini, komitmen dia mau nggak jauh-jauh dari veteran ini dari UB ini ke Singosari. Seperti itu. I see. Kemudian ada kewajiban nggak sih untuk punya alat? Karena kan sekali lagi harganya mahal gitu ya. Kita ngelihat di sini aja bentuknya kayak, kita cari deh di Shopee teman-teman, rasanya uang buat bayar kos dan makan aja, waduh gitu kan. Ini gimana nih jawabannya? Oke, buat di UKM Golf ini kita menyediakan stick golf buat teman-teman yang nggak punya stick golf. Jadi nggak ada kewajiban buat teman-teman harus memiliki stick golf. Karena tujuan utamanya kita ingin memperkenalkan olahraga ini ke mahasiswa. Seperti itu. Jadi alhamdulillahnya untuk stick golf sendiri dibantu oleh teman-teman alumni buat menyediakan stick golf. Lagi-lagi ya dibantu ya, luar biasa nih alumni, keren. Kemudian ketika datang ke tempat berlatih, siapa nih yang ngelatih? Apakah Dava dan pengurus harian lainnya atau ada pelatih khusus yang membantu, utamanya buat teman-teman yang sama sekali nggak ngerti caranya? Oke, untuk kami sendiri itu menyediakan pelatih di sana. Jadi ada pelatih. Kami ada 2 pelatih yang sudah biasa kami pakai. Jadi jadi pengurus itu hanya mengurusi anggota aja. Kalau buat latihannya itu kita sediakan pelatih sendiri. Jadi wow banget, kita sudah sediakan pelatih, sediakan stick golf, sediakan bola. Jadi mereka sudah tinggal main gitu. Worth it banget untuk jadi member sini. Betul. Tapi apa benar-benar free atau ada mungkin harus bayar, apa bahasanya tuh, iuran ya kalau teman-teman UKM biasanya bulan atau seperti apa? Oke, untuk kami sendiri itu mengenakan iuran sebesar 35.000 per latihan. Jadi 35.000 itu udah dapat fasilitas di golf, fasilitas bola golf, fasilitas pelatih yang dimana kalau mereka sendiri latihan, seperti mereka harus punya stick sendiri, membeli bola sendiri, nyewa pelatih itu lebih mahal jatuhnya, seperti itu. Boleh nggak di-spill kira-kira berapa tuh kalau individual datang apa segala macam kayak gitu? Mungkin kasarannya sekitar, kalau sendiri kita kalau misalnya nggak punya stick golf harus menyewa stick golf dulu. Terus kalau nggak punya pelatih biasa harus nyewa pelatih lagi. Itu kira-kira kasarnya bisa sampai range 200 sampai 500 ribu. Jauh banget ya. Jauh banget. I see, bisa sampai 10 kali lipat lebih gitu ya. I see. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal atribut yang digunakan tuh kan mulai dari peralatan gitu ya. Seperti yang ada di sebelahnya Dava sendiri. Ini adalah satu set lengkap dari golf atau ini versi miliknya Dava? Boleh deh dijelasin ini apa aja yang ada di sini? Ini satu set lengkap ya buat aku. Jadi di satu set ini ada namanya driver. Ini driver ini yang paling besar dan ini buat jarak yang paling jauh. Oke, jadi semua perbedaan stick ini cuma di jarak dan bentuk. I see. Jadi misalnya buat driver ini kita pukul di jarak range 250 sampai 300 meter seperti itu. Terus kalau yang ada namanya yang lebih kecil dari driver ini bentuknya sama tapi lebih kecil. Ini namanya fairway wood 3 namanya. Wow. Ini buat di jarak range 220 sampai 250 seperti itu. Terus ini buat yang besi-besi ini namanya iron ya. Iron. Jadi iron itu ada dari pitching 9, 8, 7 sampai 4. Jadi buat dari pitching sendiri itu buat jarak 150, kayak setiap stick berbeda nomor itu cuman berjarak 10 sampai 15 meter aja seperti itu. Terus ada satu yang paling unik ini namanya putter. Wah, apa tuh? Ini kayak yang buat masukin ke lubang seperti itu. Jadi bentuknya paling unik. Kayak gini. Seperti itu. Oke, ini sengaja ada selimutnya ya biar aman ya? Iya, ada selimutnya biar nggak terbentur dengan stick lain seperti itu. Emangnya kalau terbentur satu sama lain mengurangi kualitas dia atau performanya itu seperti apa?
Kita meminimalisir berat ya. Karena mahal ya. Oke, Iya, boleh seperti lah itu. di spill. Karena ketawanya agak ngilu gitu ya. Oke, mau spill dari mana dulu nih? Waduh, dari yang kira-kira paling murah deh yang ada di situ. Oke, buat paling murah mungkin ada namanya ini wedge ya, yang warna hitam ini. Oke. Ini harga, kalau dari aku sendiri dapat stick ini dapat harga spesial sih. Nggak tahu Oke. kalau misalnya orang-orang umum dapatnya berapa. I see, Kalau berapa aku tuh? sendiri ini dapat di harga 1 juta. Oh, yang paling murah 1 juta Iya, ya. kalau mungkin orang Oke. lain range-nya di harga 2 juta sampai 4 juta. Oke, bisa bayar UKT 1 semester. Nice. Oke, ini baru yang paling murah ya, teman-teman ya. Tarik nafas dulu. Oke, next. Next, mau langsung yang paling mahal atau? Oh, jangan dong, kaget nanti pemirsa langsung gitu kan. Ya, agak tengah-tengah deh yang Oke, kisarannya di atas yang 1 juta tadi. Tengah-tengah tadi itu yang bentuknya paling unik ya, ini namanya pattern. Oke. Ini aku sendiri dapat di harga 3 juta. 3 juta. Betul. Padahal dia tugasnya cuma masukin bola doang ya. Iya, tapi kalau pattern sendiri itu tugasnya paling berat di golf karena Oh. kalau bola belum masuk lubang golf itu belum bisa selesai permainan. Jadi dia tugasnya paling berat. Makanya dia selimutnya paling spesial ya. Oke, nice. Boleh agak naik dikit Oke, yang di atas mungkin 3 juta? Naik dikit ke sini ya, ke Oke. ini W3. Saya beli satuan ini. Jadi ini Oh. dapat dulu itu di range harga 3,1-an, 3,1. Oh, beda 100.000 dong sama Iya, tadi. beda kan naik dikit. Oh, naik dikit. Oke. Ini jangan-jangan habis ini naik banyak nih. Oke, mungkin langsung ke Yang jadi paling mahal deh yang ada di situ. oke, ini iron ya namanya. Iron itu belinya itu bukan per bijian tadi. Kayak tadi kan belinya satu biji. Nah, kalau iron itu belinya dari nomor pitching sampai 4 tadi. Kan saya sebutkan pitching 9, 8, 7 sampai 4. Oke, berapa? Oke, jadi itu total semua ini dapat di harga 5 juta. Oke. Paling mahal ya 5 juta di situ. Oke. Oke. Jadi satu tas itu kalau di total value-nya itu bisa berapa tuh? Termasuk tasnya juga. Mungkin range 15 lah. Jadi apa sepeda motor gak sih? Oke, ini ya nonton udah mulai kayak oke, nice. Jadi maksudnya kita setelah tahu harga ini dan dengar cerita kamu sebelumnya, akhirnya paham betul gitu ya betapa worth it-nya adanya UKM Golf Betul, ini, olahraga prestis seperti ini, tapi difasilitasi betul-betul di sini. Oke, jadi tunggu apa lagi gitu kan? Oke, nice. Oke, aku tarik nafas dulu ya setelah agak shock dengan harganya tadi. Oke, dengan alat yang ya notabene harganya mahal. Ketika teman-teman berlatih dan belum paham gitu ya dengan cara penggunaan dan sebagainya, ketika ada kerusakan seperti apa gitu kan kita harus mikirin sejauh itu, apalagi ini kan UKM mahasiswa yang bayarnya aja cuma 35.000 lah kasarannya. Terus alatnya semahal itu. Dan gimana nih untuk safety dari alat yang mahal-mahal ini? Oke, kalau buat teman-teman yang belajar itu buat yang namanya merusak stick itu minim. Karena kan mereka pukul tidak sampai sekencang yang biasa atlet pukul seperti itu. Oke. Jadi buat kerusakan sendiri itu sangat-sangat minim. Jadi akan tetapi kalau misalnya ada kerusakan seperti kerusakan stick, kerusakan alat-alat golf lah, kita bersedia untuk dari UKM sendiri bersedia untuk mengganti seperti itu. Oke, I see. Nah, kalau untuk keselamatan dalam melakukan permainan, apalagi buat yang newbie-newbie itu ada nggak sih misalnya, oh harus pemanasan dulu, lari-lari apa segala macam, kayak gimana sih? Maksudnya step by step tahapan sebelum latihan yang benar-benar mukul. Oke, kalau di program kita di latihan rutin namanya, pas awal teman-teman mahasiswa datang itu, setelah mereka sudah berkumpul semua, kita adain namanya sesi pemanasan seperti itu. Terus setelah sesi pemanasan, barulah mereka bisa melakukan latihan seperti itu biar bisa regang lah, nggak kaget. Soalnya kalau namanya golf kan pakai tangan semua bergerak ya. Kalau misal tidak ada pemanasan, setelah pulang dari latihan itu kaget, pasti nanti ada sakit di sini, sakit di pergelangan tangan atau di mana seperti itu. Karena sticknya cukup berat atau seperti Cukup berat. Oh, oke. I see. Jadi that's why harus ada pemanasan terlebih dahulu. Betul. Oke. Selain ada kelas rutin, ada kegiatan apa lagi nih? Mungkin ada makrab dengan teman-teman atau ngapain gitu? Oke, alhamdulillah banget kemarin di bulan November awal kita sudah melewati yang namanya ada makrab UKM Golf seperti itu. Itu merupakan proker pertama kami di
UKM ini sendiri seperti itu. 140 orang tadi yang keterima. Kalau makrab sendiri itu kemarin buat pendaftarnya sendiri itu ada 90-an orang. Oh, oke, di gelombang pertama berarti ya. Iya, mungkin harapanku buat makrab yang akan datang semuanya bakal join ke malam keakraban UKM ini seperti itu. 90 orang di mana acaranya tuh? Di lapangan golf juga? Oh enggak, kalau kita kemarin tuh namanya makrab ya, namanya kita refreshing ya. Kita jadi melepas yang namanya golf. Jadi kita pengen senang-senang gitu tanpa ada yang olahraga golf seperti itu. Jadi kemarin kita alhamdulillahnya makrab kemarin tuh di villa di Batu seperti itu. Ih, 90 orang. Iya, betul. Sebentar. Villa mana tuh yang bisa nampung orang sebanyak itu? Boleh nih di-spill villanya nih. Oke, villa di Batu lah ya. Ini bayangin kayak wedding gitu gak sih? Kayak gila tamunya banyak banget gitu kan. Oke, seru banget. Ini kalau kata orang nih ya, misalnya dari peralatannya udah mahal, latihan apa segala macam, sebenarnya ya bisa dibilang olahraga mahal. Apakah akhirnya member-membernya juga dikatakan hedon gitu dengan prestis yang dibawa, atau seperti apa sih culture yang mau teman-teman bangun? Oke, sebelumnya di UKM Golf ini pernah namanya viral di TikTok ya. Viral di video TikTok, di kolom komentarnya itu banyak, wah olahraga orang kaya, olahraga hedon. Gimana saya yang makan setiap hari makan sekali nasi bungkus bisa ikut nggak gitu-gitu. Tapi kan saya menekankan lagi, saya ingin namanya olahraga golf ini bisa merangkul teman-teman mahasiswa dengan yang namanya dia bisa mengeluarkan budget cuma segitu, terus mereka nggak harus mengeluarkan budget sebesar yang aku bilang tadi 200 sampai 500 ribu. Jadi aku sendiri benar-benar merangkul teman-teman biar nggak kepikiran kalau olahraga ini itu hanya olahraga untuk orang-orang prestis seperti itu. I see, ini berarti stigma ya yang harus stigmanya dipecahkan oleh orang-orang yang seperti itu. Karena mungkin coba kalau kita pikir lebih panjang lagi, apa sih manfaat golf kalau kita bawa ke dunia profesional? Misalnya teman-teman udah lulus kerja, apakah ini bisa ngebawa sampai ke networking apa segala macam kayak gitu, gimana sih? Oke, untuk olahraga golf sendiri itu paling utama nanti mungkin pasca lulus ya, itu networknya yang paling dicari, relasinya. Karena dari alumni Brawijaya Golf sendiri anggotanya sudah 150-an lebih. Oh, wow. Dan alhamdulillahnya alumni Brawijaya Golf itu bisa dibilang sudah menjadi pengusaha-pengusaha yang sudah jadi atau sukses seperti itu. Jadi nanti teman-teman UKM sendiri mungkin setelah lulus bisa bekerja bersama alumni, mungkin bisa main golf sama alumni, bisa banyak ngobrol sama alumni. Jadi buat pasca kuliahnya itu sangat-sangat wow banget kalau di UKM ini seperti itu. I see, mungkin value ini ya kalian perlu ditekankan dan dijelaskan ke teman-teman yang tadi belum ngeh kali ya, kayak masih bingung dengan nasi bungkusnya dia, padahal kalau pikir ke jauh ke masa depan ternyata manfaat banget gitu ya. Oke, dan ini sekarang sedang apa nih program yang berjalan dan mungkin next planning yang sedang dipersiapkan teman-teman? Oke, mungkin saat ini kami sudah berhenti ya buat ada latihan gitu karena kan sudah menjelang UAS atau di penghujung semester ya. Mahasiswa banget ya. Teman-teman biar bisa fokus ke ujian akhir semester mereka. Jadi tapi buat pandangan ke depan kita yang aku bilang tadi pengen mengadakan namanya Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa yang pernah jalan di tahun 2014 kalau nggak salah dulu ya. Akan tapi berhenti karena di kampus-kampus sendiri itu tidak ada namanya pemain golf. Karena buat dari teman-teman atlet saya sendiri itu tidak ada yang bisa bilang tidak ada yang tertarik untuk masuk ke PTN di Indonesia karena mereka lebih berat memilih ke kuliah di luar negeri yang buat olahraganya lebih wow lagi seperti itu. Oke, kalau di Indonesia yang mungkin kamu tahu selain di UB yang baru merintis ini, univ mana lagi nih yang punya UKM golf? Oh, kalau di Indonesia sendiri itu sudah banyak banget yang sudah ada UKM Golf seperti Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, terus ada UMM tetangga kita ini juga ada UKM Golf, terus ITS yang kemarin kita sudah namanya studi banding bersama teman-teman UKM Golf ITS. Jadi teman-teman UKM Golf ITS datang ke Malang buat tanding bareng sama kita seperti itu. Seru banget. Sparring gitu ya bahasanya. Betul, ya. Sparring. Oke, wah ini berarti kedepannya akan banyak banget di partnership dengan univ-univ lainnya. Betul banget. Mungkin next kita itu targetnya pengen partnership dengan UGM. Waduh, ke Jogja dong kalian nanti. Ini berarti sebenarnya niatnya studi banding sekali jalan-jalan. Betul banget. Oke, kalau acara seperti itu apakah semua member yang tadi kamu sebut ada sampai puluhan atau ini biasanya dilakukan oleh pengurus harian? Ada ya pengurus hariannya? Ada, betul. Jadi buat yang kayak seperti ada studi banding itu yang kita terjunkan itu
pengurus-pengurusnya. Dan untuk Oke. yang mengikuti sparring itu buat dari teman-teman kelas A yang sudah saya seleksi buat ikut bermain di sparring tersebut. Karena representatif harus bagus dong ya. Betul. Oke, kalau untuk jadi pengurus harian apakah ada syarat khusus atau karena ini baru berdiri adalah ya teman-teman founder aja yang memang menjadi pengurus harian? Oh enggak, barusan banget kita udah ada pengurus baru. Oke. Barusan banget kita membuka open registration pengurus, terus kita adain wawancara seperti yang aku bilang tadi, komitmen dan lain-lain, siap gak menjadi pengurus, siap bekerja sebagai pengurus baru ya, yang namanya belum ada arahan-arahan dari senior-senior, yang mana aku benar-benar baru, jadi benar-benar merintis, mereka mau nggak seperti itu. PR-nya bikin ADART nggak tuh? Betul banget, buat di Kitab sucinya UKM Golf. buat di next agenda terdekat ini kita ada musyawarah buat pembuatan ADART seperti itu. Wah, ini ciri khas banget anak UKM, kalau nggak ada ADART kurang soalnya. Betul banget. Karena nanti buat pengurusan berikutnya biasanya ada revisi ADART. Betul banget. Nice banget. Ini berarti teman-teman yang jadi pengurus harian adalah yang sudah lulus seleksi di awal, terus baru diseleksi lagi untuk jadi pengurus harian gitu ya? Iya betul. Oke, ini last question. Coba kamu kasih beberapa kalimat yang meyakinkan nih, utamanya teman-teman maba atau mungkin mahasiswa UB untuk bergabung di UKM Golf ketika nanti oprek dibuka. Oke, buat meyakinkan teman-teman ya, buat join ke UKM-ku, di mana sini teman-teman bisa namanya mencoba olahraga golf yang belum pernah teman-teman coba sebelumnya. Terus bisa mendapatkan banyak relasi, seperti relasi dari teman-teman fakultas lain. Jadi teman-teman nggak berteman dengan teman-teman satu fakultas seperti itu. Terus nanti pasca kuliah mungkin ya, buat networking, seperti teman-teman kenal dari alumni Brawijay Golf, terus kenal-kenal dosen-dosen di kampus, terus kenal-kenal alumni UKM sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman buat oprek ke depan jangan lupa join ya. Oke, thank you banget Dava udah sharing. Semoga makin sukses dan besar nih ya Amin, UKM amin. Golfnya. Dan teman-teman jangan ragu untuk segera mendaftar di tahun depan ya ketika opreknya sudah dibuka. Dan thank you banget teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol di episode-episode berikutnya, and see you soon.